Yang sudah bergabung dibuka Al-Qur'annya Al-Baqarah 126. Sekali lagi untuk yang sudah bergabung pada pagi hari ini, kita akan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126 sampai dengan 130. Devita IPS 4 Dayun 10-2, Alisa 10-1, Jasmine IPA 2 sudah hadir, Ririn 10-3, Aurel 10-2, Cahaya 10-2, Noratia 10-3, Aulia 12 IPA 3, Farel 10-5, Afia IPA 1, Bunga Nesa Mala 10-1, Raisa IPA 3, Selina IPA 4, Rosda 10-1 sudah hadir. Nazwa Ayu 10-3, Naswa IPA 2, Miftahul Jannah 10-1, Nasila IPA 6, ya silakan yang sudah masuk di persiapan Al-Qurannya. Kita akan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 130, melanjutkan tilawah pada minggu yang lalu. Nafira 11, Alfan 12 IPS 4, Raksa Gusti IPS 4, Arya IPA 2. Ya, kita mulai pertemuan pagi hari ini. Nada IPS 3 hadir, Narel IPA 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvin IPS 3, Amanda IPA 1. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu
وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga para siswa dari MTs Miftaul Jannah kelas 7, 8, 9, serta para alumni dan rekan-rekan para sahabat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, hari yang ke-9 ya bulan Ramadan, Allah masih menganugerahi kita rahmat dan nikmatnya, nikmat sehat walafiat, ya kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan kemudian di samping puasa pun kita tadi malam masih sempat untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, ya salat tarawih. Jadi mari kita Ramadan sebagai sebuah kesempatan, ya peluang bagi kita untuk memperbanyak sekaligus meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai peluang ini kita abaikan, ya. Jadi kita tidak dapat apa-apa dari Ramadan ini. Jadi kita mari fokus untuk terus beribadah kepada Allah, diperbaiki, ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitasnya, ya. Kita akan meraih keutamaan Ramadan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai dengan membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Silakan. Al-Baqarah 126. Ya, mangga disiapkan Al-Qurannya. Ya, kita mulai membacakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ayat 9. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat yang terakhir, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Sadaqallahul azim. Ya, demikian untuk tilawah pada pagi hari ini. Untuk kajian pagi hari ini kita akan melanjutkan kandungan ayat di surah Al-Mu'minun. Silakan dibuka kembali surah Al-Mu'minun ayat 4 dan ayat 5 ya. Ya silakan untuk kajian malam hari ini dari mana ayat. Kita akan melanjutkan kajian minggu yang lalu tentang orang-orang mukmin yang akan meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Telah kita bahas pada ayat yang kedua, orang-orang mukmin yang akan hidupnya bahagia dan sukses. Maka yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Lagi Al-Mu'minun surah ke-23 ya. Nomor 23, nomor suratnya, ayatnya ayat 4 dan 5 kita kaji pada pagi hari ini. Sekali lagi, minggu lalu telah kita bahas 2 ayat. Orang-orang yang mukmin yang bahagia itu, yang sukses itu, pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi muridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan, menjauhkan diri dari suatu hal yang tidak berguna dalam hidupnya. Ya, 'anil lagwi muridun, dia menjauhkan diri, meninggalkan segala hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat di dalam kehidupannya. Baik, sekarang ayat yang keempat, Allah katakan waladzina hum lizzakati fa'ilun, itu orang-orang yang mengerjakan atau menunaikan zakat. Waladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat maknanya adalah suci atau mensucikan, bersih atau membersihkan. Ya, sekali lagi, jadi mana zakat secara bahasa artinya adalah suci atau mensucikan, atau bersih, membersihkan. Di dalam surah Asy-Syams
Allah katakan qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Atau di sana maknanya adalah mengembangkan potensi ketakwaannya. Ya, qad aflaha man zakaha. Beruntunglah, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi zakat artinya mensucikan atau membersihkan. Membersihkan apa di situ? Ada dua yang tidak bersihkan. Satu adalah harta kita. Membersihkan harta kita itu untuk zakat mal. Yang kedua adalah membersihkan jiwa kita. Ya, jadi zakat itu artinya membersihkan dua perkara. Satu adalah membersihkan harta kita dari kemungkinan bercampur dengan hal yang diharamkan. Ya, boleh jadi di dalam harta kita ada harta yang bercampur dengan harta yang haram atau dari proses pekerjaan yang haram. Kita bersihkan itu. Ya, membersihkan harta kita dari kemungkinan bercampur dengan harta yang haram atau berasal dari pekerjaan yang haram. Kita bersihkan. Yang kedua adalah membersihkan harta kita dari hak-haknya orang fakir dan miskin. Kita bersihkan, kita keluarkan maksudnya di situ. Karena dalam Quran Allah katakan di dalam hartamu terdapat hak-haknya orang fakir dan miskin. Itu mesti diserahkan kepada mereka, dibersihkan dari harta kita. Jangan sampai dalam harta kita ada hak-haknya orang fakir dan miskin. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang pertama, saya ulangi, kita bersihkan harta kita dari kemungkinan bercampur dengan harta yang haram atau berasal dari proses pekerjaan yang haram. Yang kedua, harta kita dibersihkan dari hak-haknya orang fakir dan miskin. Jangan sampai dalam harta kita terdapat harta yang merupakan haknya orang fakir dan miskin, maka nanti kita keluarkan di situ, ya gitu. Itu membersihkan harta. Yang kedua, membersihkan jiwa kita dari apa? Dari sifat rakus, serakah, pelit, ya, medit, koret, meregehese, itu bahasa Indianya meregehese, butut kasiran. Nah, jangan sampai diri kita itu menjadi pribadi yang rakus, serakah, pelit, ya gitu. Itu dibersihkan lewat zakat kita itu. Itu namanya zakat jiwa, zakat fitrah. Sehingga dengan dibersihkan dari sifat pelit, ya rakus, serakah, menjadi pribadi yang suka memberi, ya dermawan, itu yang dimaksud. Kita suka memberi, ya suka berbagi dengan yang lain. Maka nanti di akhir Ramadan ini ada kewajiban yang mesti dikerjakan oleh orang-orang yang punya kelebihan harta untuk hari raya Idul Fitri. Itu wajib dikeluarkan sebanyak 1 sok, ya gitu. 1 sok itu ukurannya 2,5 kilogram, ya, atau liter 3,1 liter. Nah, nanti di akhir Ramadan ini itu diwajibkan untuk orang tua
ya mengeluarkan zakat untuk anak-anak dan istrinya. Gitu. Sebanyak perjiwanya adalah 1 sok, itu sama dengan 2,5 kilogram atau diliterkan 3,1 liter. Kapan diserahkannya? Yang utama adalah setelah terbenam matahari di akhir Ramadan. Ketika takbir berkumandang, ya kita serahkan langsung ke orang fakir miskin atau lewat amil, maka silahkan. 2 metode bisa dilakukan. Langsung ke orang fakir miskin yang di sekitar kita atau kerabat kita yang fakir miskin, atau lewat amil. Dan sampai ketika imam hendak mendirikan sholat Idul Fitri, nah itu waktunya. Kalau sudah lewat sholat Idul Fitri, itu namanya sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Ya, begitu. Jadi itu kewajiban bagi orang tua untuk istri dan anak-anaknya, termasuk orang yang dalam tanggungan keluarga. Misalkan di rumah ada saudara atau yang bekerja di rumah kita, itu termasuk tanggungan kepala keluarga itu hukumnya wajib. Bentuknya bisa berupa makanan pokok atau bisa berupa uang, ya bisa, silakan dipilih yang mana. Para ulama membolehkan zakat fitrah menggunakan uang, boleh. Asalnya sih dengan menyerahkan bahan makan pokok, ya. Untuk Indonesia itu beras, ya beras. Untuk di daerah Rusia itu, di Afrika dan sebagainya itu gandum. Untuk kita itu adalah beras, silakan berikan beras yang baik, ya bukan raskin, ya bukan raskin, tapi beras yang standar dimakan oleh kebanyakan orang, yang nilainya ya standar, ya jangan di bawah standar gitu. Untuk apa zakat dikeluarkan? Adalah untuk membahagiakan orang-orang fakir dan miskin. Jangan sampai terjadi kita makan mewah, meriah, segala ada di rumah, tetangga kita yang miskin, di rumahnya tidak ada makanan, sehingga dia tidak bisa merayakan Idul Fitri itu. Jadi kenapa disunahkannya adalah yang utama itu di malam Idul Fitri, agar orang miskin pun bisa merayakan Idul Fitri, ya gitu. Kalau diserahkan di awal Ramadan, berarti nanti Idul Fitri tidak bisa merayakan bersama-sama dengan kita, ya itu tujuannya di situ, ya. Jadi nanti orang tua yang punya kelebihan harta, tapi kalau tidak punya kelebihan harta tidak wajib, ya gitu. Orang yang punya harta berlebih untuk makan malam dan siang Idul Fitri, maka sudah terkena kewajiban untuk zakat fitrah. Tapi kalau tidak ada kelebihan, dia menjadi mustahik. Artinya orang yang berhak menerima zakat. Yang berlebih namanya muzaki, orang yang berzakat. Kalau yang tidak punya kelebihan namanya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Itu adalah zakat fitrah, ya gitu. Itu harus kita keluarkan oleh kita semua, orang tua yang punya kelebihan harta di akhir Ramadan ini. Semoga kita dapat melakukannya, ya gitu. Yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Harta apa saja? Pertama adalah zakat harta pertanian, itu yang paling awal. Zakat harta pertanian itu yang paling awal, karena Indonesia adalah negara agraris, negara pertanian. Untuk Cikupa kayaknya yang bertani semakin sedikit, karena sawah
habis dipakai perumahan. Yang bertani tidak ada, tapi untuk daerah yang lain, Pandeglang ya, Jawa Barat itu masih banyak pesawahan. Jadi itu diwajibkan untuk zakat harta pertanian. Apa itu? Adalah harta pertanian, bahan makanan pokok. Nah, itu dibatasi di bahan makanan pokok. Apa? Adalah padi ya, padi. Di Cikupa rambutan nggak masuk. Ya, rambutan nggak masuk, mangga nggak masuk, kan itu bukan bahan makanan pokok. Gitu. Kalau di Arabia, Saudi Arabia itu anggur dan kurma masuk. Ya, kalau di Indonesia rambutan nggak masuk. Gitu. Buah apa tuh? Buah namanya apa? Buah kupal bu, itu nggak masuk ya. Gitu. Ada zakat pertanian ya, yang besarnya adalah besar zakatnya itu 5% dan 10%, dan nisabnya itu adalah nisab harta pertanian 8 wasakh ya, 8 wasakh. Kurang lebih 8 kintal ya, 8 kintal. Setelah dipanen, terus dijemur, kemudian ditimbang. Kalau sudah mencapai angka 8 kintal dari hasil panen itu, maka ada kewajiban untuk zakat pertanian. Nah, kurang dari 8 kintal, tidak ada kewajiban. Ya, tapi kalau mau ngasih itu namanya sedekah saja. Ya, jadi nisabnya, artinya batas minimal harta pertanian adalah dari dipanen ditimbang itu minimal itu adalah 8 kintal. Nah, kalau di bawah itu tidak wajib ya gitu. Maka nanti setelah ditimbang mencapai angka nisab, maka zakatkanlah 5% kalau pengairannya berbiaya. Kalau gratis air sungai masuk ke sawah itu adalah 10% ya gitu. Yang kedua adalah zakat harta peternakan, harta ternak. Apa itu? Hewan yang halal yang berkaki 4. Nah, itu batasannya di situ. Hewan yang halal yang suka dimakan dan berkaki 4. Kalau kaki 2 nggak wajib. Ayam itu kakinya 2, itu nggak wajib. Ya, nggak ada kewajiban. Terus wulu pakai es jeruk gimana ini? Ada yang ya, sekali lagi ya. Hewan halal yang berkaki 4 kayak kambing, domba ya, sapi, kerbau, terus kuda, itu ya gitu. Tapi ingat, harta ternak yang dizakatkan adalah ternak yang diperjualbelikan, bukan dipakai. Kalau kerbau dipakai kerja, itu nggak wajib dizakatkan. Kuda yang dipakai narik delman itu nggak wajib dizakati. Tapi adalah hewan yang dipelihara dan diperjualbelikan itu. Misalkan kita beternak sapi, itu kan dijualbelikan, itu wajib di situ. Nanti dibatasi zakat ini ya, nisabnya kambing itu 40 ekor ya gitu. Jadi kalau mencapai 50 ekor wajib zakat. Kalau sapi itu 30 ekor wajib zakat. Kalau unta itu 10 ekor. Ya, itu ada batasan minimalnya. Nanti keluarkan zakatnya 1 ekor ya gitu. Itu harta peternakan. Mungkin untuk wilayah Cikupa kayaknya
Susah nyari orang yang punya kambing sampai 40 ekor itu ya. Gitu. Paling ayam berapa ekor saja. Itu untuk peternakan. Sekarang yang ketiga, harta perhiasan. Ada dua, gold dan silver, ya, emas dan perak gitu. Tapi ingat, emas perak yang dizakatkan adalah emas perak yang disimpan. Kalau dipakai, gak wajib dizakati. Jadi kalau kita pakai emas di tangan kanan kiri, di kalung, di jari cincin, di kaki, ya gitu. Itu gak wajib dizakati. Tapi yang disimpan di bank, disimpan di pegadaian, disimpan di brankas atau di lemari, itu dizakati. Tapi dengan catatan berapa nisabnya? Nisabnya adalah, batas minimalnya adalah 93,6 gram emas. Ya, jadi minimal 93,6 gram emas itu wajib dicatat. Tapi kalau kurang dari cuma 50 gram tidak wajib, 60 tidak wajib, 70 nggak wajib itu. Jadi ada minimalnya ya, ada nisabnya di situ. Nanti keluarkan berapa persen? 2,5%. 2,5% sedikit ya. Gitu. Kapan mengeluarkannya? Haul. Apa itu haul? Setahun sekali. Bisa Desember atau bisa bulan Zulhijjah, hitungan tahunnya, bulannya gitu. Itu dikeluarkan ya gitu. Itu untuk harta perhiasan. Dua ya, emas dan perak. Kalau intan berlian kayaknya jarang orang memilikinya ya gitu. Sekarang yang keempat adalah harta perniagaan, harta perdagangan. Jadi seorang pedagang, pengusaha, dia mengekspor pakaian ke luar negeri atau di dalam negeri, atau makanan, sembako, ya dia pedagang beras itu kan. Kalau pendapatannya per tahun, nah setahun dihitungnya ya, dalam setahun modal dan pendapatannya mencapai setara dengan 93,6 gram emas. Nah, kalau setara dengan emas itu maka wajib dizakati. Ya ingat, nisabnya adalah modal dan keuntungan dalam setahun senilai 93,6 gram emas. Keluarkan berapa? 2,5%. Ya gitu. Itu untuk harta perniagaan. Tapi ingat, perniagaan dagangan yang halal. Kalau dia memperdagangkan narkoba, jangan. Tapi yang halal perdagangannya ya gitu. Berikutnya adalah barang temuan, rikaz, atau barang yang terpendam, ya, barang tambang yang terpendam itu di bawah tanah, atau barang temuan, rikaz. Ketika kita mencanggul di sawah, ada bunyi keras, besi, dibuka ada emas ya, 2 kintal emas itu isinya. Bagaimana kalau demikian? Maka langkah pertama apa? Mencari siapa pemilik harta itu. Disebar lewat media sosial, juga media elektronik, televisi, radio, surat kabar, di medsos, diumumkan siapa pemilik itu. Tunggu sampai dengan setahun. Kalau udah setahun tidak yang merasa memiliki, kita boleh mengambilnya. Tapi dengan catatan, zakatkan sebesar 20%. Ya, begitu. Jadi untuk barang temuan itu kita boleh memilikinya setelah setahun kita menyampaikan informasi. Tidak ada bersama memilikinya, maka kita ambil jadi hak milik kita dengan zakatan dulu
20%, ya gitu. Terus yang terakhir adalah zakat profesi, ya. Semua profesi yang halal dan setahun pendapatan mencapai sama dengan 93,6 gram emas, maka wajib dizakati. Guru, dokter, pengacara, penyanyi, artis film, ya, dan sebagainya yang dalam setahun mencapai angka, ya, perawat juga masuk, ya, perawat masuk sebagai profesional dia, ya, gitu. Itu wajib untuk berzakat sepanjang profesi yang halal, gitu ya, gitu. Tapi kalau profesinya haram, nggak wajib, ya, gitu. Di dalam setahun pendapatannya mencapai angka 93,6 gram emas, ya, dia kalikan aja kali 1,7 juta sekarang, kali 93,6 berapa itu. Kalau mencapai angka, maka wajib untuk berzakat. Berapa zakatnya? Adalah 2,5%. Ya, nah itu adalah hal yang berkaitan dengan zakat, ya. Jadi tadi kita bahas bahwa orang-orang mukmin yang bahagia adalah orang yang menunaikan zakat, ya, gitu. Nanti ada dua macam, ada zakat fitrah dan ada zakat mal, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua, ya, orang tua yang punya kemampuan. Kalau siswa belum punya kemampuan, belum wajib zakat. Siswa itu yang zakat orang tuanya, gitu kan. Nanti ada pembatasan. Kalau belum produktif, belum menghasilkan uang, belum punya harta. Tapi kalau anak SMA sudah punya penghasilan, sudah punya pendapatan, itu wajib zakat juga, gitu. Ya tadi nyari uang sendiri kan. Kalau sudah produktif, si anak wajib zakat di situ. Ya, gitu. Jadi kalau seorang anak kelas 12 dia bekerja dan juga dia sudah lagi tidak tergantung ke orang tuanya, udah mandiri, gitu, udah mandiri, wajib zakat di situ. Untuk dirinya sendiri dia wajib zakat, gitu. Ya, itu adalah hal yang penting. Jadi, dan sekarang zakat termasuk rukun Islam yang sedikit terabaikan, ya, gitu. Kenapa? Karena memang kita merasa sayang kadang-kadang, ya, gitu. Sayang untuk mengeluarkan. Berarti itu termasuk perintah dalam Islam, termasuk rukun Islam, ya. Setelah dia bersyahadat, dia sholat, dia berzakat, termasuk rukun Islam. Kalau tidak zakat berarti rukunnya tidak ditegakkan. Itu termasuk kategori orang-orang yang berdosa kalau dia tidak menunaikan zakat, ya, gitu. Itu barangkali apa yang disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mangga, silakan. Ya, ya. Ada yang mau ditanyakan dari para siswa sebelum ditutup? Sebelum tidur, ya, mau tidur nih habis ini. Udah punya penghasilan sendiri terus ngasih ke keluarga. Ya, kita berzakat, ya, kita dibolehkan kepada kerabat kita, kerabat, saudara kita diutamakan, gitu, ya, diutamakan. Orang tua yang tidak punya kemampuan juga boleh nanti itu, ya. Yang penting di luar tanggungan kita di situ. Jadi kepada kerabat kita, saudara kita yang tidak punya kemampuan, boleh berzakat. Boleh berzakat. Orang tua yang sudah tidak produktif lagi, ya, maka anak boleh di situ memberikan sedekah kepada orang tua kita. Rukun Islam, puasa, zakat dulu. Kalau sunnahnya zakat, ya. Zakat baru puasa. Syahadat, sholat.
lihat di hadisnya. Lihat hadisnya ya, susunan yang mana dulu? Kata Rasulullah, Buniyal Islam ala khamsin. Nah, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang ketiga, wa itaiz zakah. 3 kan? Yang keempat, wa shaumi ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi sunannya zakat baru puasa. Nyukur alis ada larangan di situ ya, larangan. Kalau merapikan dikit ya, tapi kalau sampai dicukur habis itu nanti diganti pakai spidol, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau hanya motong sedikit aja, merapikan dikit aja, tapi kalau sampai dicukur, dibersihkan, diganti dengan spidol, whiteboard itu, ketika hujan bule ya, bule potan ya gitu, jangan itu. Sekarang banyak ya wanita yang sedang dicukur alisnya, jangan ya, yang kepada siswa jangan mencukur alis sampai dibersihkan, jangan. Itu Allah punya tujuan di situ. Tujuannya apa? Itu bisa mengamankan keringat, jangan sampai membasahi matanya. Itu untuk kesehatan juga untuk kepantasan, kecantikan, keindahan itu Allah sudah menata dengan sebaik-baiknya yang gitu. Ya, jangan dicukur ya. Ada lagi Nafira, hukum orang perang sarung, ya nggak boleh itu masa perang sarung, nggak boleh perang sarung, nggak boleh. Nanti kan menyakiti orang. Dan puasa perang sarung ya nggak boleh. Ya, hindari perbuatan yang nggak ada gunanya, apalagi menyakiti orang, jangan. Ya. Dulu pernah kalau anak kita SMA 4 yang perang sarung ditangkap oleh polsek ya, jangan terulang kembali. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum ditutup? Ya kalau yang tidak ada kita ya itu jangan prakteknya sholat ya, sholat sama membaca Al-Quran. Sally mau nanya apa? Ya demikian barangkali kajian pagi hari ini. Ya semoga bermanfaat. Kita akan teruskan kembali pada ahad yang akan depan. Ya, ahad depan kita masih dalam Ramadan. Kita terus hadir, minimal bisa tilawah, membaca Al-Quran sama-sama, dan kita akan membedah apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita kaji, kita pahami isinya. Karena Al-Quran sebagai petunjuk harus mengerti, tidak dibaca, tapi harus mengerti apa yang kita baca. Ya, itulah sikap kita kepada Al-Quran harus dimengerti. Jangan hanya dibaca tanpa paham, itu kurang maksimal ya. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tur nuhun sedayana, selamat beraktivitas ya. Jogging ke Citra ya, Dede ya. Sakit kena itu ya. Jogging ya ke Citra. Sakit kakinya. Kenapa? Gitu. Gadis hadir, Destiano, Alisa, Nasila, sakit. Alfia masih hadir, Cahaya, Adit, Seli, Nazwa, Nufaisa, Meisa,
Ya Allah. Alisa, Selina, Siapa? Amanda masih hadir, Fatir, IPA 6, Adit, IPA 4, Nafira masih hadir, I? Sahla hadir, Sahla hadir, Salah tuh. Jasmine, I? Miftahul Jannah hadir, Swasti hadir, Arya IPA 2 hadir, Nazwa hadir, Devita IPA 4 hadir, Kansa hadir. Hadir selalu ya, Kansa, Devita IPS 4. Ya. Atur nuhun ya kasadayana mangga wilujeng beraktivitas.